Tumben kau udah mau berangkat. Iya, kakak ada kelas pengganti soalnya. Oh ya udah kalau gitu. Biasa juga belum bangun. Tahu bisa aja. Yaudah, kakak berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati ya kak. Halo, assalamualaikum Pak Imron. Untuk rapat hari ini saya batalin dulu ya Pak. Soalnya saya ada urusan mendadak. Untuk info selanjutnya saya kabarin aja ya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Imron. Aku berangkat dulu ya. Oh iya Kak, hati-hati ya Kak. Bawa motornya jangan ngebut-ngebut Kak. Oke. Bu, ayah Ila berangkat ke kampus dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Iya. Semangat ya kamu. Iya. Salam. Aduh, kalah lagi. Kamu main judi lagi? Kamu udah bertahun-tahun nganggur loh. Kamu tuh mikir gak sih? Hidup kita bertahun-tahun udah kayak gini. Udah gak kerja, main judi terus. Gimana mau biayain Ila kuliah? Kamu tuh tahu apa sih? Aku tuh cuman belum dikasih menang aja. Nanti kalau ayah menang juga ibu pasti kebagian. Ayah, ibu, kalian kenapa? Ila, lihat ayah kamu. Udah gak kerja, hutang di mana-mana, kerjanya main judi terus. Bingung ibu gimana buat mencukupi hidup dan biayain kuliah kamu? Ila, udah kamu sana belajar yang benar. Jangan ikutin kata ibu kamu. Ibu kamu itu cuma setahu. Oh iya, lu di, kenapa? Lu udah ngerjain PR matkul pendidikan kewarganegaraan belum? Lu coba ada PR nya gua. Mau nyontek lu ya? Jangan nanya doang. Itu orang kenapa dah? Gak tahu. Itu apaan sih? Ini surat permohonan pengunduran diri. Oh, Ya udah, aja kelas. Woi, ayo masuk kelas. Oh iya. Kebiasaan banget buang sampah sembarangan. Ambil. Ambil. Taruh tempat sampah yang bener lah. Tuh, tong sama tuh. Baik, sekarang kalian paham ya, kenapa pendidikan karakter itu sangat penting. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin kalian pelajari terlebih dahulu tentang kesadaran bernegara. Karena waktu juga sudah habis, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya akhiri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Lalu udah ngerjain proyek apa? Ini kan? Jangan bilang. Ya, ayah, ayah.
Ya, ayah bangun ya. Ayah bangun. Ya. Oh gila ya? Lo tau nama gue dari mana? Ini loh ini. Kok bisa ada di lu? Tadi siang lu nabrak gua. Terus suratnya jatuh. Sorry ya, tadi siang gue buru-buru soalnya. BTW nama lu siapa? Gua Rasya, anak kelas sebelah. Thank you ya, soalnya gue butuh banget nih surat ini. Iya, sama-sama. Lo baik-baik aja? Gue lagi nggak baik-baik aja sih. Nyokap baru aja meninggal di pas-pasan. Terus juga nyokap masih nyari kerjaan. Gua turut berduka cita ya sama bokap lu. Gua beneran nggak bisa bayangin jadi lu sekarang. Kadang gue ngerasa semuanya yang gue udah jalanin ini sia-sia. Lu nggak sendirian kok. Serius, kayak sebenarnya banyak banget orang di negara ini yang pinter, rajin, dan mereka nggak punya kesempatan. Tapi suatu saat nanti gue pengen banget bantu orang kayak lo, kayak bokap gue, kayak nyokap gue, orang-orang yang kelihatannya kerja keras, tapi semua orang tuh nggak tahu kalau mereka kerja keras. Idealis juga ya lo. Dulu enggak, tapi semakin kesini gue semakin sadar kayak negara ini tuh nggak bisa berubah kalau orang-orang kayak kita nyerah duluan. Wih, serius amat mukanya. Lagi bahas politik ya? Gila. Gue denger kabar tentang lu. Gue makanya nyariin lu. Gue kaget banget. Turut berduka cita ya. Iya Put, nggak apa-apa, makasih ya. Tapi kayaknya kita punya keresahan yang sama deh. Keresahan apa? Keresahan kalau kita diem aja, masalah kayak gini tuh akan dianggap sepele. Artinya ketidakadilan akan tetap selalu dianggap takdir. Dan kita juga sulit untuk mengubah satu dunia. Tapi mungkin bisa mengubah dari satu lingkungan kecil dulu. Kita mulai dari diri sendiri, lingkaran terkecil, terus juga kita lakuin apa yang kita bisa. Terus kalian pernah nggak sih mikir kayak hal yang kita lakuin hari ini, sekarang, itu tuh bakal bisa ngubah keadaan hidup orang lain. Contohnya kayak ngajarin satu anak baca. Iya, atau kayak nggak buang sampah sembarangan. Tapi emang masalah negara ini biasanya muncul karena hal yang terus-menerus diabaikan. Contohnya kayak kasus korupsi yang nggak ketahuan, tindakan menyontek yang dianggap biasa, dan candaan vulgar yang dianggap wajar. Dan itu semua jadi budaya, lama-lama jadi karakter bangsa. Tapi hal kecil ini juga bisa nyelamatin. Kayak satu orang ini sadar, terus satu orang ini ngajak temennya. Habis itu satu orang ini baru buat mulai duluan. Dan semua itu dimulai dari kita, dari hal yang paling sepele, dari titik yang nggak pernah kita anggap kalau itu penting. Gue jadi inget waktu kecil, gue pernah dikasih tahu kalau lu udah bisa bersihin meja lu sendiri, itu udah bagian dari kecintaan lu pada negeri ini. Jadi cinta itu tidak harus selalu besar ya. Enggak, tapi harus nyata. Kita nggak butuh revolusi besar-besaran buat mulai berubah. Kita cuma butuh satu niat, satu langkah, dan satu keberanian buat nggak ikut arus. Ini semua bukan tentang kami, tapi tentang kita semua. Tentang harapan yang selalu diremehkan, tentang mimpi yang terlalu lama ditunda. Banyak dari kita tumbuh dengan keadaan yang gak gampang. Tapi itu bukan akhir. Hari ini, kita mulai buka lembaran baru.
Kita memang bukan superhero, tapi kita bisa jadi penggerak. Walaupun dari hal kecil, kita bisa mengubah dunia. Gerakan ini bukan sekedar hanya acara, tapi ajakan untuk bangun, untuk sadar, dan saling untuk menguatkan. Gue gak nyangka ya, dari obrolan kita di kampus bisa sejauh ini. Ini baru awal. Yang penting kita udah mulai. Dan kita gak akan pernah berhenti. Indonesia bukan sekedar nama. Ia adalah wajah-wajah yang tak terlihat, suara-suara yang tak terdengar. Tapi saat satu persatu mulai peduli, perubahan bukan lagi sekedar mimpi. Perubahan dimulai Dari kesadaran dan keberanian. Dari kita untuk kita.